Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, dengan Pak Tadi. Pada video kali ini kita akan belajar tentang bilangan pecahan. Nah, nanti yang akan kita pelajari adalah membandingkan bilangan pecahan dan operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Baik, kita mulai pelajaran kita pada kali ini. Perhatikan gambar ini. Di sini ada beberapa gambar yang ada warna biru dan warna putih. Ibaratkan di sini adalah satu bata dipotong menjadi 4 bagian. Ada 1, 2, 3, 4 bagian. Kemudian, satu bagian diarsir. Jadi diambil satu bagian ini dari keempat ini. Dari satu bata kemudian dipotong menjadi 4, diambil satu bagian, maka nilai dari satu bagian ini berapa? Nah, ini nilainya itu bisa ditulis adalah 1/4. Nah, karena ini satu bagian dipotong menjadi 4. Yang bawahnya kita lihat di sini ada satu segitiga dipotong menjadi beberapa segitiga, 1, 2, 3, 4, ada 4 segitiga. Maka berapa nilainya yang diarsir? Ini adalah 1/4 juga. Nah, yang bawah kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 bagian yang diarsir 2, maka nilainya yang diarsir adalah 2/6. Oke. Kemudian gambar selanjutnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 bagian yang diarsir adalah 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, maka 5/12. Oke, mudah kan? Ini untuk menentukan pecahannya. Kemudian pecahan itu ada pembilang, ada juga penyebut. Nah, mana yang disebut pembilang, mana yang disebut penyebut? Kita lihat di sini. Pecahan A per B. Nah, untuk untuk yang atas ini disebut. Nah, untuk yang ini disebut pembilang. Ya. Kemudian untuk yang bawah itu disebut apa? Penyebut. Nah, misalkan ini adalah 1/2, maka satunya adalah pembilang, 2-nya adalah penyebut. Bagaimana cara membandingkan bilangan pecahan? Sebelum kita membandingkan bilangan pecahan, mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil, kalian harus ingat bahwa untuk tanda lebih besar dan lebih kecil, untuk tanda seperti ini, perhatikan, ini adalah tanda lebih kecil. Nah, tanda lebih kecil. Salah. Tanda lebih kecil ya. Lebih kecil. Nah, untuk tanda seperti ini, maka ini adalah lebih besar. Lebih besar. Nah, untuk mempermudah kalian menghafal mana yang lebih kecil dan mana yang lebih besar, caranya seperti ini ya. Nah, kita lihat bahwa untuk yang lebih kecil tandanya adalah seperti ini. Tandanya menghadap ke sana ya, menghadap ke kanan. Kita tambahkan aja seret di sampingnya, maka menjadi huruf K. Nah, K itu adalah kecil. Nah, kecil. Nah, maka ini lebih kecil. Nah, untuk tanda lebih besar, maka menghadap ke sana. Nah, tinggal tambah aja seret, maka menjadi B, menjadi besar. Maka lebih besar. Itu kan mudah kan? Untuk kalian bisa menghafal. Nah, contoh di sini saya kasih contoh. Tentukan mana yang lebih besar antara 1
1/2 dengan 1/3. Nah, bagaimana caranya membandingkan mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil? Di sini kita harus menyamakan dulu ini penyebutnya. Ini pembilang, ini penyebut. Kita samakan dulu penyebutnya. Nah, kita samakan dulu ini. Nah, ini kita samakan dulu. Nah, caranya bagaimana? Berarti kita mencari KPK-nya di sini. KPK dari 2 dan 3. Caranya seperti ini. Kita cari KPK 2 dan 3. 2, 3. Nah, kita bagi dengan, nah ini bisa dibagi dengan 2 ya. Nah, 2 dibagi 2, 1. Nah, 3 bagi 2 nggak bisa, maka turun. Nah, tinggal lagi bagi lagi. Kalau sudah 1 berarti sudah selesai. Ini turun lagi. Tinggal 3 bagi berapa? Bagi 3 ya. Maka 3 bagi 3, 1. 1 bagi 3 tidak ya, tidak seperti ini. Tapi kalau 1 tetap langsung turun. Semuanya harus sampai 1. Maka dengan demikian KPK-nya itu adalah perkalian ini. Nah, perkalian adalah 2 kali 3 sama dengan 6. Maka KPK-nya ketemu 6. Maka ini bisa ditulis adalah per 6. Di sini per 6. Nah, di sini juga per 6. Nah, karena di sini per 6, maka kita lihat atasnya. Ya. Kita lihat. Maka tinggal 6 kita bagi 2 sama dengan 3. Nah, yang ini kan 6. Yang ini 2. Maka 6 kita bagi 2, 3. Nah, atasnya kalikan. Nah, 1 kalikan 3 berarti 1 kali 3 itu berapa? 3. Kemudian ini juga. Ini kan menjadi 6 bagi 2, 6 bagi 3 2, berarti 2 kalikan 1. Berarti 2. Nah, kita sudah lihat mana yang lebih besar. Nah, kalau ini sudah sama, yang bawah, yang ini sudah sama, yang bawah sudah sama, maka tinggal kita mencari yang atasnya yang lebih besar mana. Yang lebih besar adalah yang 3. Maka dengan demikian tandanya adalah 3 itu adalah yang lebih besar ya. Jadi yang besar dicaplok. Nah, ini kalau di SD caplok-caplokan. Kalau di SMP harus tanda lebih besar. Maka dengan demikian jawabannya adalah setengah lebih besar dari 1/3. Oke, udah kan? Ini Pak contoh selanjutnya ya. 3/4 antara 3/4 dan 2/3. Nah, mana ini yang lebih besar? Kalau ini tidak sama, kalau ini pembilang, ini penyebutnya. Kalau penyebutnya tidak sama, maka kita cari KPK-nya antara berapa? 4 dan 3. Berarti kita cari KPK dari 4 dan 3. Nah, KPK 4 dan 3 ya. 4 dan 3. Nah, kita bagi aja. Kita bagi 2. Nah, bagi 2, 4 bagi 2, 2. Nah, 3 bagi 2 nggak bisa. Kalau nggak bisa, turun aja. Nah, tinggal terus lanjut sampai angka 1. 2 kita bagi 2. 1 ya, 2 bagi 2, 1. 3 bagi 2 nggak bisa, turun lagi. Kalau tidak bisa, turun ya. Sampai 1. Nah, sekarang yang ini sudah 1, tetap turun. Yang ini tinggal dibagi 3. Maka 3 bagi 3, 1. Maka dengan demikian KPK-nya adalah perkalian dari ini. Nah, maka 2 kali 2 kali 3. 2 kali 2 adalah 4. 4 kali 3 dengan 12. Maka dengan demikian KPK-nya adalah 12. Maka bisa ditulis di sini per 12, di sini juga per 12. Oke. Nah, yang atasnya bagaimana untuk pembilangnya? Nah, tinggal kita bagi aja. 12 kita bagi 4. 12 kita bagi 4 itu berapa? 3 ya. Maka 3 kita kalikan dengan
3. Berarti 3 kali 3 9. Yang ini 12 kita bagi 3 4 ya. 4 kita kalikan 2 berarti 8. Maka dengan demikian sudah bisa diketahui kalau penyebutnya sudah sama, maka tinggal kita cari pembilang yang lebih besar. Maka yang lebih besar ya 9. Maka tandanya seperti ini. Kita caplok yang 9 yang lebih besar. Nah, oke, mudah kan? Contoh 3. Tentukan mana yang lebih besar antara 2/5 dengan tentukan mana yang lebih besar antara 2/5 dengan 1/4. Nah, kita cari KPK dari berapa? Dari 4 dan 5. Benar sekali, dari 4 dan 5 ya. Kita cari KPK dari ini dan ini. Kita cari caranya seperti ini ya. Kita susun saja untuk lebih mudahnya. 4, 5 atau 5, 4. Kemudian kita bagi aja dengan bisa yang bisa, atau kita bagi dengan 5 dulu boleh. Langsung kita bagi dengan 5. 5 kita bagi 5 dengan 1 sama dengan 1 ya. 4 kita bagi 5 nggak bisa, kalau nggak bisa turun. Maka tinggal lagi. Langsung kita bagi lagi. Bagi berapa? Nah, untuk bisa 1. Ya, bagi 4. 1 ya. 4 bagi 4 1 kan. Maka dengan demikian ini adalah KPK-nya, kita kalikan, berarti 5 kali 4 sama dengan 20. Maka KPK-nya itu sama dengan 20. Nah, kalau KPK-nya sama dengan 20, berarti kita tulis di sini 20, yang sini juga 20. Nah, 20 ya. Karena ini sama dengan 20, berarti untuk atasnya bagaimana? Ya, kita 20 kita bagi 5. 20 bagi 5 sama dengan 4. 4 kita kalikan 2. 4 kali 2 8. Ya. Sekarang 20 kita bagi 4 sama dengan 5. Nah, 5 kali 1. 1 sama dengan 5 kali 1 5. Maka dengan demikian sudah diketahui bahwa yang lebih besar adalah yang 8. Maka tandanya seperti ini. Oke, mudah ya. Baik, untuk selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang operasi penjumlahan dan operasi pengurangan bilangan pecahan. Bagaimana cara menjumlahkan dan mengurangkan bilangan pecahan? Saya kasih contoh. Yang pertama, jumlah dari 4/9. 4/9 ditambah 2/9. Nah, ini. Nah, kita lihat jika penyebutnya sudah sama, maka kita mudah untuk menjumlahkan. Langsung kita jumlahkan yang atasnya atau pembilangnya. 4 ditambah 2 sama dengan 6 ya. 6 Nah, kalau ini yang bawah tidak usah ditambahkan, tinggal tulis saja 9. Nah, maka bisa ditulis sama dengan, kita sederhanakan ya, sama-sama dibagi 3. Sama-sama dibagi 3. 6 dibagi 3 2. 9 bagi 3 3. Maka jawabannya adalah 2/3. Contoh yang kedua, 2 1/3 ditambah 3/4. Nah, bagaimana jika ini adalah pecahan campuran? Maka tinggal kita kalikan ya. Untuk caranya ini, yang pecahan campuran ini kita kalikan 2 kali 3 ditambah 1. Nah, 2 kita kalikan yang bawah. 2 kali 3 6 ditambah 1 7. Nah, 7/3. Nah, 3-nya ini tetap. Nah, ini tetap ya. Ini tetap. Kemudian ditambah 3/4 tetap. Nah, karena ini tidak sama, kita lihat bahwa ini tidak sama. Yang ini tidak sama.
Maka kita samakan dulu dengan cara apa? Mencari KPK-nya 3 dan 4. Nah, KPK dari 3 dan 4 bagi 3 ya. Bagi 3 1, 4 bagi 3 nggak bisa. Maka 4 turun, 4 bagi 4 langsung 1, 1. Maka KPK-nya adalah 3 kali 4. 3 kali 4 itu adalah 12. Maka ini bisa ditulis. Nah, tambah 12, di sini juga 12. Kita lihat, atau kita kalikan juga sama ya, 3 kali 4, 4 kali 3 itu 12, juga sama. Karena ini 3 kali 4 untuk mendapatkan 12, maka atasnya juga dikalikan 4. Kita kalikan dengan 4 sini. Nah, ini kita kalikan dengan ini. 7 kali 4, 7 kali 4 berapa? 28. Dan 3 kita kalikan dengan ini. 3 kali 3 9. Maka sama dengan 28 ditambah 9. Padahal di bawah ya. 28 tambah 9 itu adalah 37 per 12. Nah, kalau bisa disederhanakan, sederhanakan. Kalau tidak bisa, ya cukup sampai di sini. Oke, mudah kan? Ini adalah contoh yang kedua. Contoh yang selanjutnya adalah contoh 3. Oke, contoh 3. Tentukan penjumlahan dari 2 per 3. 2 per 3 ditambah 3, 5 per 9. Nah, bagaimana caranya? Sama ya, seperti contoh yang nomor 2. Tetap ini ditulis 2 per 3, kemudian ditambah, ini kita kalikan 3 kali 9. 3 kali 9 27 ya, 27 tambah 5 ketemu 32 per 9. Tetap ya angka 9 nya. Maka karena ini tidak sama, kita lihat ini tidak sama, 3 dan 9 tidak sama, maka kita cari KPK nya adalah 3 dan 9. Kita samakan dulu penyebutnya. 3, 9 kita bagi 3, kita bagi 3 dapat 1, kita bagi 3 dapat 3, 9 bagi 3 dapat 3, bagi 3 lagi dapat 1, 1. Maka dengan demikian KPK nya adalah 3 kali 3 dengan 9. Maka bisa ditulis di sini 9, di sini juga 9. Nah, 3 kali berapa untuk mendapatkan 9? Maka kali 3 ya. 3 kali 3 9, maka atasnya juga harus dikalikan 3. Maka 2 kali 3 6. Ya, ini karena sudah tetap 9, maka ini tetap 32. Maka sama dengan 6 ditambah 32, 38 per 9. Oke, mudah kan? Ini bisa dibagi 3 enggak? Tidak bisa ya. Kalau tidak bisa, karena ini bisa menjadi pecahan campuran, maka bisa kita sederhanakan menjadi sama dengan ya 38 dibagi 9, berarti 38 dibagi dengan 9 ketemu 9 kali 5 itu adalah 45 ya. Terlalu banyak ya. 9 kali 3 27 kali 4 36 kali 4 ya. Kali 4 4 kali 9 36. Kita kurangi 2. Sisanya 2 ya. Maka jawabannya adalah 4. Sisanya berapa? Sisanya 2 per 9. Oke. Udah kan? Ini contoh yang ketiga. Kita lanjut pada contoh yang keempat. Adalah tentukan pengurangan ya. Tentukan hasil dari 3 per 8 dikurangi 1 per 4.
Nah, ini juga sama ya, tekniknya sama, caranya sama. Kalau tidak sama penyebutnya, yang tidak sama penyebutnya, maka harus kita samakan dulu dengan cara mencari KPK-nya antara berapa? 8 dan 4. Kita cari KPK-nya dibagi 4 ya, bagi 4 dapat 1, dapat 2. 8 bagi 4 2 kan? Nah, kemudian ini dibagi. Nah, kalau ini sudah 1 tetap turun. Bagi berapa? Bagi 2. 1. Ya, 2 bagi 2 1. Maka dengan demikian KPK-nya adalah 4 kali 2 sama dengan 8 ya. Jadi KPK-nya itu adalah 8. Maka ini bisa diganti per 8 dikurangi per 8. Nah, sekarang 8 ini tetap, berarti ini tetap 3. Yang ini 4 menjadi 8, berarti 4 kali 2 ya. Maka atasnya juga dikalikan 2, maka 1 kali 2 2. Betul? Maka 3 dikurangi 2 adalah 1 per 8. Oke, udah kan? Contoh lagi nomor 5 tentang masih pengurangan. Misalkan adalah 7 1 per 3 dikurangi 6 7 per 8. Nah, ini adalah pengurangan pecahan campuran. Nah, kita jadikan pecahan biasa dulu ya. Caranya adalah 7 kali 3 ditambah 1. 7 kali 3 21 ditambah 1 berarti 22. 22 per 3. Nah, ini tetap ya. 3-nya ini tetap. Kemudian dikurangi 6 kali 8. 6 kali 8 48 tambah 7 berarti 40 55 per 8. Nah, setelah ini kita, karena ini tidak sama, penyebutnya tidak sama, maka kita cari KPK-nya antara 3 dan 8. Berarti kita cari KPK 3 dan 8 ya. Kita cari KPK 3 dan 8. Oke, dibagi berapa ini? Dibagi 3 dapat 1, 8 tetap ya. Bagi 8 1 1. Langsung gitu enggak apa ya. Maka 3 kali 8 berarti KPK-nya adalah 3 kali 8 itu sama dengan 24. Maka KPK-nya ketemu 24. Maka ini bisa diganti 24. Maka sama dengan 24, di sini juga 24. Kalau sudah di sini 3 kali 8 berarti ini 22 juga kita kalikan dengan 8. 22 kita kalikan dengan 8 ketemu berapa? Di sini ya. Oke, kita cari dulu. 22 kali 8 ini adalah 16. 16 juga 17, 176 ya. 176. Yang ini berarti 55 kita kalikan dengan 3 ya. 55 kita kalikan dengan 3. Kita kalikan dengan 3, 15 16 165. Maka dengan demikian 176 dikurangi 165 berapa? Ini kita lihat. Seratus 176 dikurangi 165 maaf 1 ya, 1 maka di sini ketemu 11 ya, 11 per 24. Baik, itu adalah contoh nomor 5.
Kemudian ada contoh nomor 6 gabungan ya. Nah, contoh nomor 6. Misalkan di sini nomor 6 adalah 7/30 ditambah 3/20 kemudian dikurangi 4 1/4. Nah, bagaimana caranya? Kita kerjakan satu-satu ya. Kita kerjakan satu-satu dulu. Nah, yang ini dulu kita kerjakan. Ini kita harus jadikan pecahan biasa ya. Maka 7/30 ditambah 3/20 dikurangi. Nah, ini kita jadikan pecahan biasa. Jadi 4 kali 4 ditambah 1, 4 kali 4 16 tambah 1 berarti 17/4. Nah, sekarang kita cari KPK dari 30, 20 dan 4. Kita cari 30, 20 dan 4. Oke, dibagi berapa ini? Bisanya bagi 10 ya. Bagi 10 ini dapat 3, ini dapat 2, ini nggak bisa 4 tetap ya. Kemudian dibagi 2, ini dapat 4 bagi 2 2, 1, ini tetap 3. Kemudian dibagi, karena yang 1 sudah turun habis, bagi 2 lagi 1, ini tetap 3. Sekarang bagi 3 ya, 1 1 bagi 3 1. Maka dengan demikian KPK nya adalah 10 kali 2, 10 kali 2, atau gini aja paling cepat, 2 kali 2 4, 4 kali 3 12 ya, 12 kalikan 10 120. Maka kemudian KPK nya adalah 120. Maka ini bisa ditulis nah seperti ini ya, 120 120 120. Nah, sekarang atasnya, tinggal atasnya. Nah, bagaimana cara mencari atasnya biar nggak bingung ya? 120 kita bagi dengan 30. Karena ini ada nolnya, sudah ada nolnya, tinggal nyoret aja nolnya ini ya, tinggal nyoret ini. 12 bagi 3 berapa? 4 ya. 4 kalikan 7, berarti 7 kali 4 itu adalah 28. Oke, yang ini tinggal coret nolnya aja, nolnya kita coret aja. 12 bagi 2 6, 6 kali 3 18. Maka yang ini tinggal 120 dibagi 4. Nah, ini nggak bisa coret ya karena ini nggak ada nolnya. 120 bagi 4 berapa ini? Nah, harus kita cari ya. 12 bagi 4 itu adalah 3, berarti 30 kali 17. Oke, kita cari 30 kali 17. 30 kali 17 0, 7 kali 3 21 0, 3 ya, 0 1 5 510. Maka dengan demikian bisa ditulis 28. Kita tambahkan dulu ini, kita kerjakan dulu yang ini. 28 ditambah 18 ketemu 46 ya, 46 dikurangi 46 dikurangi 510 per 120. Ini tetap ya, ini 1 saja, maka sama dengan berapa ini? Nah, karena ini positif dikurangi ya, lebih kecil ini ya, maka jawabannya pasti negatif ya, negatif. Nah, negatif berapa ini? Kita balik, 510 dikurangi 46 di sini ya, 510
dikurangi 46. Oke, pinjam 1, 10 kurang 6, 4, tinggal 50 dikurangi 4, 50 kurang 4 ya, 50 kurang 4 adalah 46. Tadi ya, 10 dikurangi 6, 4. Kemudian karena ini tinggal 50, 3 kurangi 4 menjadi 46. Oke. 46 berarti 464 per 120. Nah, ini bisa disederhanakan lagi ya, dibagi 2, kita kalian lanjutkan sendiri. Baik, ini adalah tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Mudah-mudahan kalian memahaminya. Sekian materi kita pada video kali ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.